Halo Sobat Cuan, Abdul di sini dan kembali lagi di channel stocknow.id. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai saham IPO yang akan listing di bulan April 2024. Nah, sebagai informasi, perusahaan yang akan kita bahas ini berfokus pada sektor industri, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja ke pembahasan, yaitu kupas tuntas IPO MHKI. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai profil perusahaan emiten MHKI. PT Multihana Kreasindo Tbk dengan kode emiten MHKI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah industri B3 dan non-B3 melalui penerapan 3R, yaitu Reuse, Recycling, and Recovery, yang terintegrasi memiliki unit bisnis pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan limbah B3. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ditjen PSLB3 KLHK, terlihat pertumbuhan jumlah limbah yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya di Indonesia nih teman-teman. Jika dibandingkan dengan jumlah limbah yang dapat diolah oleh perseroan sampai periode November 2023 itu hanya sebesar 0,13% dari jumlah keseluruhan limbah yang dihasilkan di Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peluang investasi dalam bidang pengelolaan limbah B3 itu masih sangat amat besar. Berdasarkan portofolio dan lini bisnis perseroan dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam meraup semua peluang tersebut yang ada di Indonesia. Nah, kita akan berpindah ke kebijakan dividen yang dianut oleh emiten MHKI. Setelah IPO, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% atas laba tahun 2023-2022. Nah, besar pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal tenaga kerja atau CAPEX, belanja modal, dan rencana investasi perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan serta kewajiban lainnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan initial public offering dari MHKI. MHKI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 750 juta lembar saham baru atau 20% dari modal ditempatkan perusahaan dengan nilai nominal Rp50 per lembar sahamnya. Perseroan telah menetapkan harga book building IPO sebesar 160 hingga 200 rupiah per sahamnya. Alhasil, calon emiten yang akan menggunakan kode saham MHKI ini berpotensi mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya hingga 150 miliar rupiah. Sementara yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau underwriter-nya yaitu NH Korindo Sekuritas dengan kode brokernya XA. Alokasi seluruh dana yang diperoleh oleh hasil IPO tersebut setelah dikurangi biaya emisi, maka akan digunakan seluruhnya oleh perseroan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 78,33% digunakan perseroan sebagai belanja modal perusahaan yang tergolong dalam capital expenditure atau CAPEX. Adapun CAPEX itu direncanakannya untuk membangun pabrik baru perseroan di Lamongan, Jawa Timur, serta pembelian kendaraan sebanyak 15 unit truk. Selanjutnya, yaitu sisanya digunakan perseroan untuk modal kerja atau working capital, yaitu penambahan persediaan dan biaya operasional perusahaan. Adapun keperluan ini dibutuhkan perseroan untuk mendukung atau menunjang kenaikan penjualan produk perseroan di tahun-tahun berikutnya. Berikut jadwal penawaran umum perusahaan MHKI. Masa penawaran awal atau book building 20 hingga 22 Maret 2024. Masa penawaran umum 2-3 April 2024. Penjatahannya di 4 April 2024. Distribusi saham di 5 April 2024. Serta tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia atau listing date-nya di 8 April 2024. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pemegang saham MHKI. Adapun komposisi pemegang saham MHKI sebelum melakukan penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar sahamnya sebagai berikut. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan dalam penawaran umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham akan ikut berubah pula. Berikut adalah perubahan struktur pemilikan saham MHKI. Oke, baik nih teman-teman. Setelah kita mengetahui terkait dengan struktur permodalan,
profil, hingga kapan IPO dari MHKI ini, pembahasan yang paling penting adalah melihat laporan keuangan dan rasio keuangan dari MHKI. Nah, melihat laporan yang diterbitkan oleh emiten MHKI, ini kita ambil dari per Desember 2023. Yang pertama, total aset per tahun 2022 sebesar 170,1 miliar, dan pada semester 1 2023 naik 92% menjadi 326 miliar. Adapun total liabilitas per tahun 2022 perusahaan itu sebesar 18 miliar, dan pada semester 1 2023 turun 33% menjadi 24 miliar rupiah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah total ekuitas perusahaan di tahun 2022 sebesar 151 miliar rupiah, dan pada semester 1 2023 naik 99% nih menjadi 326 miliar rupiah. Serta total laba bersih dari emiten MHKI di tahun 2022 sebesar 29 miliar rupiah, dan pada semester 1 2023 menurun nih 22% menjadi 23 miliar rupiah. Disclaimer, perlu teman-teman ketahui bahwasannya penurunan dan kenaikan ini belum tentu pasti. Nah, pada tahun 2024 itu bisa saja berubah nilai neracanya maupun nilai labanya. Selanjutnya, rasio keuangan dan valuasi dari MHKI. Rata-rata PER terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu 160 per sahamnya, maka PER yang diperoleh yaitu 7,4 kali. Dan adapun PER tertinggi jika kita menggunakan harga tertingginya yaitu Rp200 per sahamnya, maka PER-nya itu 9,3 kali. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari price book value-nya atau PBV, rata-rata jika kita menggunakan PBV terendah yaitu 7,1 kali. Dan jika kita menggunakan PBV dengan harga tertingginya, itu maka angkanya 8,9 kali. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya metode dari rasio dan valuasi ini merupakan pure perhitungan dari analis StockNow.id. Tentunya metode perhitungan dari setiap analis itu bisa berbeda-beda ya teman-teman. Nah, jadi emiten MHKI ini adalah emiten yang akan IPO dan listing di Bursa Efek di April 2024. So, untuk sobat cuan yang ingin membeli saham MHKI di tahun 2024, boleh banget untuk melirik atau menganalisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Perlu diingat juga bahwa analisa pada video ini bersifat disclaimer on. Artinya, segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada pada tangan investor. Thank you yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye!